Shalom saudaraku, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam segala keadaan kehidupan kita masing-masing, mari kita senantiasa memiliki hati yang senantiasa dekat dan taat kepada Tuhan, agar perkataan dan tindakan kita selalu mentaati, menuruti, dan melakukan perintah Tuhan. Saudaraku, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan membuat hati kami semakin melekat kepadamu, agar kami tetap taat kepada Tuhan. Amin. Bilangan pasal 20 ayat 11. Sudah itu, Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air banyak sekali sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Israel merupakan sebuah bangsa yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Merupakan umat pilihan Allah. Dan hanya Israel lah yang merupakan umat pilihan Allah. Kan istimewa saudaraku, bangsa Israel merupakan sebuah bangsa yang sangat dilindungi oleh Allah. Dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah. Dan disertai di sepanjang perjalanan mereka. Khususnya ketika mereka berada di padang gurun. Saudaraku, setelah Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari Mesir, maka Tuhan pun mengawali penyertaannya dengan membukakan jalan di saat bangsa Israel tidak ada jalan. Melalui Musa, Tuhan membelah Laut Tiberau dan bangsa Israel bisa berjalan di tempat yang kering di antara 2 dinding air. Perjalanan berlanjut saudaraku. Ketika bangsa Israel tidak ada makanan, Tuhan memberikan roti mana. Ketika bangsa Israel pada siang hari, Tuhan memberikan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Dan di saat malam hari, Tuhan memberikan tiang api supaya tidak kegelapan dan tidak kedinginan. Dan Tuhan pun juga memberikan perlindungan kepada bangsa Israel dengan perlindungan yang luar biasa. Saudaraku, ketika mengalami cinta kasih yang luar biasa dalam hidupnya, bangsa Israel malah mempunyai sikap yang tegar tengkuk. Ketika mereka mendapat pertolongan Tuhan, mereka mengucap syukur, mereka taat kepada Tuhan, mereka senang, mereka bergembira. Tetapi sebaliknya saudaraku, ketika mereka berada atau mengalami sebuah masalah, dengan cepat mereka mengeluh, dengan cepat mereka menyalahkan Musa, dengan cepat mereka menyalahkan Tuhan, dengan cepat mereka menyesali keadaan dan mereka mengatakan, lebih baik aku ada di tanah Mesir. Ayat yang kita baca tadi saudaraku merupakan keluhan bangsa Israel di bukit batu dan tidak ada air untuk mereka minum. Tidak ada air untuk ternak-ternak mereka minum. Mereka mengeluh kepada Musa. Mereka menyalahkan Musa. Mereka mengatakan, lebih baik Musa, aku di tanah Mesir daripada engkau membawa kami ke tempat ini. Di tempat ini kami akan mati karena tidak ada air untuk kami dan ternak kami minum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kemarahan bangsa Israel, di tengah-tengah protes bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel menyerahkan dirinya, Musa secara pikiran mentaati dengan cara dia datang kepada Tuhan dan dia meminta pertolongan Tuhan. Dia mengungkapkan keluhan bangsa Israel dan dia menyatakan bahwa bangsa Israel sudah menyalahkan dirinya.
Kemudian Musa diperintah oleh Tuhan. Musa, angkatlah tongkatmu dan katakanlah kepada bukit batu itu, minta air, dan akan muncul air yang bisa untuk minum bangsa Israel dan ternaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar perintah Tuhan, Musa pun juga mentaatinya. Tetapi di tengah-tengah ketaatannya, saudaraku, Musa masih dikuasai oleh hati yang jengkel. Musa masih dikuasai oleh hati yang marah. Musa dikuasai oleh hati yang kesal kepada bangsa Israel. Dia tidak hanya mengangkat tongkatnya, dia tidak hanya berkata kepada bukit batu agar mengeluarkan air, tetapi dengan kemarahannya, saudaraku, Musa memukulkan tongkatnya 2 kali kepada bukit batu itu, dan luar biasa, bukit batu itu mengeluarkan air yang sangat banyak. Sehingga bangsa Israel dan ternak-ternaknya bisa minum sampai tidak haus lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ada pertolongan Tuhan di sana. Memang ada air yang keluar dan bangsa Israel serta ternaknya bisa minum. Tetapi ada kesalahan yang dilakukan Musa. Ada dosa yang dilakukan Musa. Ketika Musa dikuasai oleh kemarahan, ketika Musa dikuasai oleh kejengkelan dan dia memutuskan sesuatu, maka keputusannya yang salah itu fatal. Dan karena dia memukulkan tongkat 2 kali ke bukit batu, maka Musa tidak boleh memasuki tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun secara pikiran Musa mentaati kehendak Tuhan, tetapi hatinya yang dikuasai kemarahan itu melakukan yang bukan kehendak Tuhan, dan hasilnya fatal. Tidak boleh memasuki tanah Kanaan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Kadangkala kita jengkel, kadangkala kita kecewa, kadangkala kita marah dengan orang-orang sekitar kita, yang seolah-olah dia itu menyalahkan kita, yang seolah-olah dia itu memojokkan kita, yang seolah-olah dia itu ingin menuntut sesuatu dari kita, protes kepada kita. Saudaraku, saya mengajak, ketika kita marah, ketika hati kita jengkel, janganlah memutuskan sesuatu, karena hasilnya pasti fatal dan menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, saya mengajak, mari kita tetap mempunyai hati yang taat kepada Tuhan, hati yang dekat kepada Tuhan, hati yang tenang, hati yang teduh. Dengan hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang tenang, maka kita pun akan dimampukan Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu dengan baik, dan keputusan kita akan memberkati kita dan memberkati orang-orang sekitar kita. Saudaraku, hati yang taat agar Tuhan memberkati kita dan kita pun dipakai Tuhan memberkati orang-orang sekitar kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam saat ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengakui kadangkala kami jengkel, kadangkala kami marah, kadangkala kami merasa disalahkan dan dipojokkan. Kami rindu ya Tuhan, lingkupi hati kami agar kami tetap dekat, agar hati kami tetap tenang dan teduh, sehingga kehendak Tuhan saja yang kami lakukan, yang kami katakan di sepanjang kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati dan diberkat bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami menyerahkan pergumulan kami menyerahkan permasalahan kehidupan kami menyerahkan sakit penyakit kami. Biarlah Tuhan mendampingi, Tuhan tetap dekat, dan Tuhan menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Dan kami
menyerahkan istirahat kami semalam dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, milikilah hati yang taat kepada Tuhan agar kita mengalami berkat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.